Apakah PBB ada gunanya? Atau dalam pertanyaan yang lebih konseptual, apakah institusi internasional seperti PBB itu dapat mencegah perang? Dalam tradisi liberal, dalam hubungan internasional, mereka percaya bahwa konflik itu bisa dicegah melalui berbagai constraint. Dua constraint dalam segitiga kantian sudah kita bicarakan sebelumnya. Ada satu constraint lagi yang dianggap penting dalam tradisi liberal, yaitu keberadaan institusi internasional. Apa itu institusi internasional? Institusi internasional atau juga kadang-kadang disebut secara konseptual sebagai rezim internasional adalah seperangkat norma, nilai, peraturan, prinsip yang melalui tata cara itu, melalui prinsip itu, melalui nilai-nilai itu, ekspektasi dari aktor itu bisa dibentuk, bisa converge, bisa ketemu, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian keberadaan seperangkat peraturan, seperangkat nilai, seperangkat norma ini kemudian bisa mempengaruhi perilaku aktor sehingga tidak terjadi konflik. Mari kita ingat, kenapa konflik terjadi? Konflik terjadi kalau dalam alur pikir ini karena keterbatasan informasi. Karena kita tidak bisa menduga niat dari pihak yang lain. Katakanlah ada sebuah negara membeli sebuah senjata yang sangat canggih. Maka negara tetangganya akan berpikir, kenapa negara itu membeli senjata canggih tersebut? Karena saya tidak tahu yang dimaksud oleh negara tetangga saya membeli senjata canggih tersebut untuk apa, maka saya harus bersiap. Oh, kalau begitu saya beli senjata yang lebih canggih lagi, yang lebih mematikan lagi, yang lebih dahsyat lagi. Maka kemudian dia membeli senjata yang lebih mahal, lebih dahsyat, lebih canggih lagi. Yang itu akan kemudian membuat negara yang lain juga merasa terancam dan membeli senjata lebih canggih lagi, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Yang kemudian membuat mereka terperangkap ke dalam situasi persaingan senjata yang membuat mereka lama-lama terlibat dalam konflik beneran. Tapi ketika kemudian mereka tahu, oh si A itu beli senjata untuk tujuan yang tidak mengancam saya. Kenapa? Karena ada jaminan. Karena keduanya, karena saya dan dia terlibat dalam satu institusi internasional yang sama, yang tahu niatnya apa, yang tahu aturan-aturannya seperti apa. Maka saya kemudian tidak merasa terancam dengan itu. Kemudian institusi internasional ini kemudian memberikan informasi yang lebih utuh, ya, yang kemudian membuat kita bisa memahami intensi atau niat dari aktor lain, atau setidaknya kita bisa menduga intensi dari aktor lain sehingga kita tidak terjebak ke dalam situasi konfliktual tadi. Dia juga meminimalisir konflik dengan cara menyediakan tempat atau focal point untuk kemudian bisa membicarakan perbedaan-perbedaan kita secara damai. Oh, saya dan dia punya perbedaan kepentingan. Indonesia dan Vietnam punya perbedaan kepentingan. Tapi karena keduanya sudah sepakat mengikat diri ke dalam ASEAN, dan dalam mengikat diri ke dalam ASEAN itu mereka menyepakati Treaty of Amity and Cooperation, bahwa penyelesaian perbedaan di antara mereka dilakukan dengan damai. Mereka melakukannya tidak dengan berkonflik, tidak dengan misalnya, oh saya ambil wilayah yang menurut klien saya adalah punya saya, tapi mereka kemudian menyelesaikannya dengan damai. Kenapa? Karena mereka sudah menyepakati tata cara yang sama. Nah, jadi institusi internasional kemudian memberikan titik, memberikan focal point untuk mengkoordinasikan perilaku dari aktor tadi. Institusi internasional juga mengurangi apa yang disebut sebagai transaction cost atau biaya transaksi. Aktor, kenapa nggak kerjasama? Karena transaction cost-nya tinggi. Transaction cost muncul dari mana? Muncul dari informasi yang terbatas, muncul dari upaya kalau mau melakukan sesuatu dia harus mengeluarkan biaya untuk proses yang panjang tadi. Tapi dengan institusi internasional kita semua sudah sepakat dulu nih, setidaknya tata cara penyelesaiannya bagaimana, aturannya seperti apa, normanya seperti apa, sehingga kita bisa langsung to the point untuk membicarakan masalah utamanya.
Nah, selain kalkulasi-kalkulasi rasional tadi, ya menyediakan informasi, menyediakan tempat untuk berkoordinasi, menyediakan panduan untuk ekspektasi, ya, mengurangi transaction cost, institusi juga menjadi sarana yang kemudian membuat aktor itu menjadi terbiasa di dalam interaksi dengan aktor yang lain. Ya, dengan terlibat dalam satu institusi, mereka sering ketemu. Dan kalau mereka sering ketemu, biasa kalau sering ketemu ya jadi lebih paham ya. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sering kenal, sering ketemu, maka jadi lebih sayang. Karena jadi lebih mudah untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Jadi institusi internasional ini dianggap sebagai salah satu cara atau instrumen yang penting untuk menjaga perdamaian dunia menurut tradisi liberal. Tapi tidak semua orang percaya dengan ini. Para realis seperti Horkheimer misalnya bicara soal the false promise of international institution, janji-janji palsu dari institusi internasional. Institusi internasional, kata para realis ini, adalah avenues of power. Loh, dia itu cuma efektif kalau dia selaras dengan kepentingan dari negara-negara yang punya power. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya aturan itu dibuat sama yang kuat memaksa yang lemah untuk mengikuti itu, supaya mereka nggak perlu capek-capek menyuruh dan mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh yang lemah tadi, gitu ya. Ya, dia buatin aja aturan dalam institusi internasional, dalam hukum internasional, dalam rezim internasional tadi. Tapi ketika dia melibatkan negara-negara yang kuat, ya hukum internasional diabaikan, ya, seperti Cina di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat dalam kasus Irak, dalam kasus Afghanistan, dalam kasus drone, dalam kasus senjata pemusnah massal, dan seterusnya. Ya, yang kuat, ya lu punya harta, lu punya kuasa, hukum internasional tidak berlaku, ya, rezim internasional, institusi internasional tidak bisa mengkonstrain Anda. Nah, ini kata realis. Tapi para institusionalis, ya, liberal, para pemikir liberal institutionalism, mereka justru percaya bahwa iya, ada keterbatasan dalam institusi-institusi internasional ini. Tapi itu bukan berarti bahwa institusi internasional ini tidak berguna, dan tidak berarti sama sekali loh bahwa lampu merah itu kadang-kadang dilanggar sama yang bawa ninu-ninu, gitu ya. Itu beneran terjadi, tapi itu tidak berarti bahwa aturan lalu lintas itu tidak ada, gitu ya. Itu kasuistis pada kasus-kasus tertentu. Dan itu kalau kata Keohane, justru sebenarnya seharusnya bukan jadi vonis bahwa institusi internasional itu tidak efektif. Bahwa ada keterbatasan institusi internasional seharusnya membuat para pemikir yang mendukung pentingnya institusi internasional itu melihatnya sebagai peluang bagaimana kita bisa membuatnya lebih efektif lagi. Maka para liberal institusionalis itu tidak menafikan bahwa kadang-kadang institusi tidak efektif, kadang-kadang institusi tidak bekerja, tapi dia tidak inherent pasti gagal, seperti kata realis atau seperti kata yang skeptis. Dia bisa gagal, tapi bisa juga berhasil kalau desain institusinya sesuai. Inilah yang kemudian menjadi fokus utama dari tradisi liberal institutionalism dalam hubungan internasional. Bagaimana sih caranya membuat institusi menjadi lebih efektif? Maka di situ nanti akan muncul perdebatan. Apakah dia efektif kalau ada hegemon? Atau kata Keohane, ternyata tanpa hegemon juga bisa, gitu ya. Atau dia bisa efektif kalau misalnya dia memenuhi beberapa kriteria tertentu, ya, misalnya ada mekanisme untuk memastikan bahwa free rider itu bisa dicegah, fenomena free rider, orang nggak bayar, orang tidak mendapatkan cost-nya tapi mendapatkan manfaatnya, sehingga yang lain merasa dirugikan. Atau ada kepastian kalau non-compliance itu ada konsekuensinya, kalau dia melanggar dia dihukum sehingga dia masih akan taat. Nah, ini para pemikir liberal kemudian melihat bagaimana sih caranya supaya institusi ini bisa menjadi lebih efektif. Tapi mereka percaya bahwa ya, institusi bisa mencegah perang. Bahwa sekarang belum terwujud 100%, itu tidak menunjukkan bahwa secara konseptual dia salah. Itu menunjukkan bahwa masih ada PR,
yang harus kita kerjakan untuk membuat institusi menjadi lebih efektif. Bagaimana menurut Anda? Mana yang lebih masuk akal? Apakah institusi itu berguna untuk mencegah perang? Atau seperti kata para skeptis, ya dia nggak ada gunanya, sebenarnya cuma kedok bagi politik kekuasaan.